Ya dinikmati saja, saya nggak tersiksa meskipun agak sakit, saya nikmati. Andaikan surga itu karena amal kita, yang amal kita terbatas, maka surga kita akan apa? Terbatas. Yang tidak terbatas adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kadung salah atau terlanjur salah itu Quran masih ngasih solusi, wa yadruuna bil hasanati sayyi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala nabi rahmah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Niki kelihatan perjuangan kalau saya ini agak sakit. Mungkin bawaan sudah masuk kategori ki sepuh. Jadi kalau tambah batuk tambah karismatik. Jadi definisi ki sepuh itu kalau sudah batuk. Yang terhormat rektor, semua yang saya hormati, yang sudah disebut rektor tadi ini iktifaan. Ini ngaji mau jadi ahli tafsir apa sekedar ingin masuk surga ini? Enggak, pilihannya dua, jadi ahli tafsir apa ingin masuk surga ini? Nah itu lebih gampang gitu. Begini, masuk surga itu menurut keyakinan semua ulama, bukan satu kelompok tertentu. Ya dinikmati saja, saya nggak tersiksa meskipun agak sakit, saya nikmati. Ada seorang yang dulu tuh orang itu umurnya panjang-panjang, ada yang sampai 500 tahun, bahkan Nabi Nuh itu jadi Nabi itu 950 tahun. Jadi lebih lama ketimbang Pak Fathul Wahid jadi rektor. Jadi Nabi Nuh itu jadi Nabi itu 950 tahun. Ada orang itu nggak pernah maksiat sama sekali. Dia selalu taat, dia selalu ibadah, nggak pernah maksiat. Ketika akan masuk surga ditanya sama Allah, kamu tahu kenapa masuk surga? Ya tahu ya Allah, karena saya tidak pernah maksiat, selalu taat. Maksudnya agak kayak yang di sini, ya kadang baik, kadang enggak. Nah, itu bagus, itu normal itu. Yang nggak normal itu yang nggak tobat itu. Akhirnya ditanya sama Allah, ya Gusti, saya nggak pernah maksiat, saya selalu taat. Kamu umurnya berapa? 500 tahun. Ya sudah, di surga 500 tahun. Terus dia komplain, info yang saya terima surga itu selamanya, kenapa hanya 500 tahun? Ya kan Anda amal hanya 500 tahun, maka ya balasannya hanya 500 tahun. Yang abadi itu rahmatku, yang abadi itu anugerahku. Amal Anda terbatas, maka surga Anda juga terbatas. Monggo Pak Heri, monggo. Ya saya ulang lagi ya. Artinya andaikan surga itu karena amal kita, yang amal kita terbatas, maka surga kita akan apa? Terbatas. Yang tidak terbatas adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya tadi bilang, kalau Anda ngaji di sini hanya ingin masuk surga itu gampang sekali. Karena ini terkait anugerah Allah yang tidak terbatas. Tapi kalau Anda ingin ngaji sebagai ahli tafsir, lah itu yang kualifikasinya agak berat. Mungkin saya sakit juga karena biasanya saya ini ayem tenang karena didampingi Pak Kures, ini didampingi Pak Fathul Wahid. Jadi kayak kaget itu. Mungkin frekuensinya jauh lah. Jauh itu kan, saya ini orang akhirat, dia kayaknya keberatan ngelepas jabatan rektor. Saya tadi cerita ke beliau, saya itu punya teman kiai itu wajahnya banyak yang nggak ganteng. Tak tanya, kenapa engkau nggak ganteng? Padahal kiai sudah 50 tahun. Saya ini jadi kiai Gus, mulai kiai sampai sekarang itu orang salam tempel ke saya itu maksimal 50.000. Itu saja punya rezeki kalau ada orang mati katanya. Jadi kalau Pak Fathul Wahid mau daftar kiai siap-siap rezekinya hanya 50.000, 20.000. Makanya nggak siap beliau. Terus saya teruskan masalah tobat tadi. Salah dan baik atau baik dan salah itu ada konsep dalam Al-Quran. Ini contoh ini agak ekstrim tapi mohon didengar. Orang yang kadung salah atau terlanjur salah itu Quran masih ngasih solusi, wa yadruuna bil hasanati sayyi'ah. Setelah salah itu langsung menyusuli atau menutup dengan hasanah, dengan kebaikan. Kalau bahasa Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau habis salah langsung baik, pasti kebaikan itu bisa menutup kesalahan Anda, bahkan bisa menghapus, bukan sekedar menutup, tampu. Saya sering berpikir, dan diroyah itu kajian, kayak contoh tadi namanya kajian. Anda misalnya, ya ini naudzubillah min dzalik, Anda ngalami uang Anda dicopet misalnya 10 juta atau bahkan 50 juta, Anda mangkel sekali sama copet itu.
Tapi pas istri Anda mau ditabrak mobil atau anak Anda mau ditabrak mobil, kebetulan copet itu yang menyelamatkan. Dan dia atas nama kemanusiaan saja menyelamatkan. Kayaknya Anda memaafkan itu mudah sekali karena Anda kehilangan uang 50 juta tapi anak Anda selamat. Jadi saya pernah ditanya kiai, ditanya beberapa orang, masa iya Gus kebaikan itu bisa menghapus kesalahan? Saya beri contoh tadi. Andai kan Anda dicopet, kemudian copet itu yang menyelamatkan Anda dari kecelakaan, kayak apa? Anda terima kasih dan mungkin Anda segampang itu melupakan kesalahan copet tadi. Nah ini penting saya utarakan karena dulu ini cerita-cerita dulu zaman orang baik. Itu kalau tobat itu seperti itu. Jadi dulu kata Umar, sahabat Umar, saya ini ketika kafir sering bikin takut orang Islam. Maka ketika saya Islam harus sering bikin takut orang kafir. Makanya ketika dia Islam pertama, dia itu ditanya Rasulullah, kamu mau kemana Mar? Mau ke rumah Abu Jahal. Pertama dia ke rumah Abu Jahal, ditotok Abu Jahal keluar, terus kata Umar, kamu tahu saya sekarang apa? Saya sudah Islam. Jadi kalau kamu macam-macam sama Nabi Muhammad berhadapan sama saya, itu satu-satu ke rumah Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Sehingga ada ketakutan orang kafir mengganggu Nabi. Dan itu awal Islam disuruh dakwah jarron, disuruh fasda bima tu'mar, disuruh terbuka dakwahnya. Begitu juga secara sejarah, Khalid bin Walid itu panglima perang orang kafir dan dia menang tuh karena keahlian strategis. Sahabat itu ya manusia ya kayak kita lah, dalam watak-watak manusia kayak kita. Jadi intinya perang, sahabat itu di atas, beberapa sahabat mungkin ya kayak yang depan kita semua itu. Diprovokasi Khalid seakan-akan kalah, ngelepas beberapa harta ghanimah, harta rampasan, dikira mereka kalah, terus orang Islam turun, Khalid muter di atas gunung, terus memanah umat Islam itu. Padahal Nabi sudah pesan para pemanah itu nggak boleh keluar dari gunung. Ya gunung di Arab itu saya paling 20 meter, 15 meter, jangan bayangkan kayak gunung apa Merapi, bukan. Makanya bisa manah. Kalau seperti Gunung Merapi ya nggak bisa kan. Singkat cerita akhirnya umat Islam ini kalah karena satu menyalahi strategi yang dicanangkan Rasulullah, dua karena kepandian Khalid bin Walid. Ketika dia masuk Islam itu beliau bilang, kepandian strategi perang saya akan saya gunakan untuk umat Islam. Nah yang sekarang saya sering risau ini kalau ada preman pasar tobat itu terus jadi merebut masjid, maka yang meneruskan dia di pasar tetap preman. Harusnya secara teori fikih, sebagaimana saya dulu bikin ketakutan di pasar, sekarang tobat saya bikin ketentraman di pasar. Jangan terus jadi merebut masjid, penerusnya lebih jahat. Jadi tobat itu kalau dulu itu sebanding dengan tanda kutip kesalahan yang pernah dia lakukan. Kalau tidak banding maka seperti tadi nggak sambung. Saya ulang lagi, kalau tidak banding itu tidak apa? Sambung kayak tadi, dia mengganggu hak adami yaitu bikin orang takut, kemudian tobatnya dia hak kuwah hanya jadi merebut masjid atau wiridan, kan tidak sambung. Sehingga di ngaji ini, berarti ini kita ngaji kedua, mungkin beberapa ingin jadi ahli tafsir ya bagus. Jadi begini tafsir itu, karena ini tidak ada Pak Kures, memang acara beliau di sini itu Desember, ini memang acara orang yang merasa kayak Pak Kures. Jadi tidak Pak Kures tapi merasa kayak Pak Kures dengan rasa yang bisa dipaksakan sama. Jadi begini, di ulumul Quran itu ada istilah asbabun nuzul. Dari kacamata ilmu, saya sering cerita, Nabi Muhammad tuh suka dahar, suka makan. Kalau makan tuh di depan umum. Saya ulang lagi, kalau dahar itu di depan umum. Terus kalau sakit ya kelihatan sakit. Bahkan beliau itu pernah naik onta, sama ontanya itu pas sama Sayyidah Sofia itu dijatuhkan, ya sampai jatuh betul. Singkat cerita ada sahabat yang dengan tanda kutip agak kecewa, kok Nabi saya tidak sekeren Nabi Isa. Nabi Isa itu orang mati saja bisa dihidupkan, orang sakit disuwuk terus sembuh gitu. Ternyata secara diroyah, secara kajian yang dilakukan Nabi atau yang didesain Nabi melakukan itu keren. Kerennya adalah ada kajian diroyah atau asbabun nuzul.
saya ini jadi nabi. Setelah Nabi Isa terlalu ideal itu malah dipersepsikan sebagai Tuhan. Jadi saya, orientasi terbesar saya adalah memperlihatkan kalau saya ini manusia. Itu kalau Anda tidak mengkaji seperti itu, Anda akan janggal ketika Allah menstatuskan nabinya hanya begini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin, seterusnya, terus illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak ngutus para rasul kecuali mereka itu apa? Mereka itu makan. Layak kuluna makan, wa yamshuna fil aswaq, dan jalan-jalan di pasar. Enggak usah diganti di mall ya. Ini kan janggal, masa misalnya Pak Rektor saja tak kasih gelar Pak Rektor itu sering marung, kan gak keren. Inginnya kan profesor ini sering nulis, kajiannya dimuat di majalah internasional, inginnya kan masih seperti itu. Tapi Allah itu mensifati nabinya, Nabi Muhammad itu siapa? Nabi yang makan dan jalan-jalan di pasar. Tapi setelah kita kaji, ternyata ini adalah sifatul basyariyah yang tunafi al-uluhiyah. Itu cara Nabi melawan dirinya tidak dipertuhankan. Sehingga ini keren sekali. Jadi keren itu adalah ngikuti sudut pandang. Saya pernah ketemu kiai itu khusyuk sekali. Satu hari itu sholat sunat dilakukan semua. Dia sering puasa dalail, puasa terus kecuali yang diharamkan puasa. Terus dia itu entah bermimpi entah apa, cerita pokoknya merasa solehnya itu kalah jauh sama saya. Terus sowan saya, Gus, saya ini semua ibadah sudah saya lakukan, tapi insting saya, perasaan saya kalah jauh soleh dengan jenengan. Padahal jenengan itu ya jarang sholat sunat, jarang puasa sunat. Terus saya tanya, kamu ingin dijawab jujur apa ingin dijawab pura-pura? Terus dia bilang, dijawab jujur. Itu kalau orang soleh kayak kamu semua itu tidak ada yang masuk Islam, karena dikira Islam itu mewajibkan puasa setahun. Juga dianggap Islam itu mewajibkan sholat qobliyah, ba'diyah, sampai orang itu capek. Tapi kalau orang melihat saya kiai ngopi-ngopi, terus kadang-kadang ya jagungan Pak Fatul Wahid, terus gak jelas lah pokoknya, gak jelas pokoknya. Ya kayak Pak orang Islam di Indonesia itu kan senang ngopi-ngopi, kongkoi-kongkoi, apalagi kalau sedang takut istri kan tidak pernah pulang gitu. Ngopi-ngopi santai sampai semua masjid penuh. Itu saya dulu ya pernah husnudzon tapi kecewa. Tak tanya kenapa engkau sering di masjid, kalau di rumah ada yang ganas. Kenapa sering di masjid? Kalau di rumah itu AC-nya bayar sendiri, kalau di masjid gratis katanya. Begitu juga masalah MCK dan sebagainya. Itu kasus nyata loh, bukan bualan saya, bukan. Saya ini kan termasuk, kata orang banyak loh, bukan kata saya termasuk K-top lah. Pas mau ngajar di sarang di pondoknya Mbah Mun itu, di tengah perjalanan saya ingin ke kamar mandi. Itu pengurusnya lari-lari karena saya dianggap K-top, lari-lari buka kunci. Tak tanya kenapa dikunci. Orang kampung sini Gus, itu kalau kebelet mau ke kamar mandi itu dari rumah lari ke sini. Karena kamar mandinya lebih apa? Baik, lebih bersih. Terus kalau di rumah itu AC kipas angin bayar, makanya ke masjid karena ada usaha apa? Bayar. Oh, tak kira yang sering ke masjid itu iktikaf pondok, aku sudah ada hubungannya itu. Artinya gini, berkahnya orang Islam itu sering jagongan, rileks. Orang itu kalau neliti Islam itu kok jadi Islam itu enak. Ngopi-ngopi, jabat, rektor, ya dapat fasilitas kok enak gitu jadi umat Islam. Coba kalau kita ngajarkan yang ikhlas, jadi rektor udah usah gaji, mobilnya angkot gitu. Jadi pengurus badan wakaf kayak Pak Widodo, Pak Arsoyo udah usah gaji, cukup naik motor butut. Tidak ada yang mau masuk Islam. Intinya kalau Islam terwakili kesolehan Anda yang berlebihan itu tidak ada yang mau Islam. Jadi soleh kayak Anda itu bahaya menurut agama. Terus dia itu tertawa-tawa. Kayaknya jenengan bener Gus. Ya enggak. Tapi soleh Anda teruskan saja karena biasa khusyuk. Kalau kamu kayak saya tidak bisa. Desainnya sudah apa beda katanya. Tapi tetap yakin bahwa kamu sama saya itu keren saya katanya. Itu teruskan katanya. Itu yang sering selalu beda antara ahli fikih sama ahli thariqah. Karena ahli thariqah itu dengan tanda kutip memuja kesolehan. Ahli fikih enggak, tapi mohon jangan ditiru ini, terutama yang kadang khusyuk jangan, haram pokoknya yang kadang khusyuk haram. Ahli fikih itu perhitungannya itu unik. Ini agak sensitif, tapi ini hadis sahih. Saya sering cerita ke Barsoyo. Ini tak jamin hadis sahih. Nabi dulu tuh ya tarawih ya jamaah, tapi jangan ditiru kan. Hari keempat itu Nabi tidak ke masjid, orang nunggu semua, Nabi gak keluar. Terus kata Nabi, Umar itu, Sayyidina Umar itu, kalau kita bilang sahabat Umar itu, sampai cara Jawa itu bengok-bengok.
Nama Sibyan wan Nisa, ini orang sudah tidur, Nabi gak keluar, ada yang pura-pura notok apa, pokoknya memancing supaya Nabi itu keluar. Ternyata Nabi gak keluar di malam keempat. Nabi gak mau keluar, terus paginya Nabi bilang habis sholat subuh, Nabi itu memang punya adat kalau habis subuh kadang ngentikan, tapi dulu belum diistilahkan apa, kultum ya, apa kultum. Saya tahu yang kamu lakukan tadi malam, tapi saya memang sengaja. Kalau saya tiap hari sholat, nanti dikira sholat fardu. Dan nanti menjadi wajib, karena saya melakukan tiap hari, maka Anda harus melakukan tiap hari. Karena takut dianggap wajib, maka saya tidak keluar. Ya sudah, terus gitu, era Umar, sahabat Umar jadi khalifah, beliau ingin ada sholat taraweh. Sahabat tanya, dulu zaman Nabi itu nggak jadi kok, era Anda jadi. Nabi itu pemegang konstitusi ilmu, kalau beliau melakukan terus nanti dikira wajib. Tapi kalau saya hanya Umar, meskipun saya melakukan terus tidak punya akibat, dianggap apa? Wajib, karena saya tidak musyarek, tidak pembawa syariat. Ada sahabat yang ekstrim namanya Abdullah bin Mas'ud, itu suka sweeping. Kalau ada orang duha tiap hari di sweeping. Kamu ingin bikin tandingan sholat fardu, wong sunat kok tiap hari, sunat itu seminggu sekali katanya. Nah, ini cerita konstitusi ilmu, makanya yang nggak bakat alim jangan, haram. Jadi beda mindsetnya orang-orang torikoh, orang tasawuf dengan ahli fikih itu beda. Ya sama, terus jangan bilang Gus Pak ahli fikih, Pak Fathul Wahid ahli torikoh, ini tidak dua-duanya. Ini hanya rektor, kebetulan rektor Universitas Islam apa? Indonesia. Jadi dikira dia ketuanya umat Islam. Tidak ada hubungannya itu, tidak ada. Ini jabatan karir. Bisa dipecat sama Pak Harsoyo kalau macam-macam, sama badan wakaf bisa. Jadi nanti saya cerita ulumul Quran. Ulumul Quran itu yang mengkaji itu harus seperti saya, tidak harus kayak persis saya, seperti saya. Orang tahu kenapa basyariahnya Nabi, kemanusiaannya Nabi itu keren. Karena berkahnya kemanusiaan ini, Islam menjadi agamanya manusia, bukan agamanya malaikat. Sehingga tiap Allah cerita orang baik itu siapa? Fasilitasnya apa? Liyukaffirallahu anhum asfa'alladzi amilu. Orang baik itu orang yang kalau salah itu, salahnya saya hapus. Dan ketika baiknya tak kasih pahala. Bukan orang baik itu yang nggak pernah salah, bukan. Jadi berkahnya Nabi menjaga konstitusi basyariah ini, itu terus Islam menjadi agamanya manusia, bukan agama malaikat. Andai kan dari awal itu semua kesunatan dilakukan Nabi, misalnya Nabi selalu puasa Senin Kemis, puasa Dalail, puasa Tasu'a, Asyura, nanti ini dikira wajib. Maka dalam hadis sahih, saya pastikan ini sahih, Sayyidah Aisyah itu punya, beliau kan ahli fikih, punya cara pandang mensifati Nabi, yaitu beliau ngendikan, ini ada di Sahih Muslim, wa in ini di sini sesungguhnya, wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa wa yuhibbuhu khasyata ayyufradu alaihim. Nabi itu tersiksa sekali kalau enggak sholat sunat itu. Ya tersiksa sekali kalau enggak puasa sunat itu. Tapi beliau harus enggak puasa karena takut dianggap apa? Fardu. Sampai Nabi itu kalau ada puasa Tasu'a, Asyura ngumumkan, sekarang puasa ini sudah diganti Ramadan. Silakan yang mau puasa-puasa, yang tidak. Jadi, nah, penafsir Al-Quran atau yang meneliti Quran itu harus tahu itu, sehingga nanti di Quran itu ada ayat-ayat yang mensifati mensifati manusia itu sederhana. Sayyidah Maryam itu figur yang luar biasa, Nabi Isa itu figur yang luar biasa. Kata Allah, wa ummuhu siddiqah, ibunya Nabi Isa itu siddiqah, orang yang sangat-sangat jujur, tidak ternodai dosa zina, dosa yang macam-macam. Tapi terusannya apa? Karena yakulanit to'am. Dua orang hebat ini itu ya suka makan. Itu kan aneh. Wong Pak Rektor yang jarang tahajud saja, kalau ada orang muji, ini suka tahajud, seneng. Coba dipuji, oh Pak Rektor itu hebat, kalau malam tahajud, Senin Kemis puasa, duha, oh seneng, meskipun nggak dilakukan seneng kalau dipuji. Nah ini seorang Nabi Isa, Allah itu cara ceritamu, karena yakulanit to'am, ini sama-sama makan. Karena berkahnya makan tuh orang tahu. Rektor nggak makan itu nggak hidup, Presiden Amerika nggak makan nggak hidup, semua orang top di dunia kalau nggak makan tuh nggak hidup.
Ternyata manusia itu selemah itu. Kita yang katanya profesor, kita yang katanya kiai besar, ternyata untuk kita hidup hanya butuh kangkung, mungkin butuh jadah, butuh gudeg. Terus kerennya di mana? Orang yang hidupnya ta'aluk sama benda-benda yang mati. Nah dengan seperti itu Quran sukses memaklumatkan wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu lemah sekali. Saking lemahnya itu butuh sesuatu yang benda mati. Sebab itu Quran biasa ngendikan untuk nabinya, afa imma ta'u kutilang kolabtu Muhammad, apapun hebat anda mati. Bahkan ada kemungkinan mati anda ini terbunuh. Terbunuh itu kan kesannya nggak keren, nggak jaduk, nggak sakti. Tapi itu diperlihatkan Allah supaya jelas dimerkasi Allah yang baki, yang abadi. Manusia apapun hebatnya itu dhaif, rentan. Makanya kelirunya kita kadang-kadang ngomong ini orang terhebat di dunia, ini orang nomor satu di Indonesia, orang terkuat di dunia. Sebetulnya kata Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kamu itu harus tawakal sama zat yang enggak pernah mati, enggak bisa mati. Kata beliau, faman tawakkala 'ala sultanin aw amirin aw kadza wa kadza fa inna ma tawakkala 'ala sultanin yamut. Kalau Anda menggantungkan hidup pada raja, presiden, rektor, sama kiai besar, sama siapapun, sebetulnya Anda menggantungkan hidup sama orang sing yamut, yang akan mati. Nah, di sini pentingnya peneliti tafsir, ini mungkin untuk anak-anak di PPAI, itu harus tahu, sehingga nanti kalau ada sifat para nabi yang sederhana, itu hakikatnya luar biasa. Coba kalau Nabi Muhammad, Nabi Isa sering munajat di kamar, nggak kelihatan orang, mungkin orang malah ngayalnya, wah mungkin sedang ke Mekah terbang. Kalau Pak Fathul Wahid itikaf di rumah, oh kelihatannya di rumah tapi rohnya di Mekah gitu. Kalau istrinya sedang curiga, kelihatan itikaf, pikirannya di jadah itu gitu. Ya terserah, sedang baik apa enggak. Apapun itu ibadah itu punya sisi melahirkan banyak mitos. Sehingga kata ulama-ulama, ibadah itu ada mahdoh kayak sholat. Kenapa sholat itu disunatkan jamaah? Ada yang bilang fardu. Karena biar konstitusi sholat ini tetap terbaca sebagai ibadah. Tapi kalau sholat itu sering tidak kelihatan, itu bahaya karena nanti melahirkan banyak mitos. Sehingga seorang nabi itu harus selalu menunjukkan al-a'rad al-basyariyah, sisi manusia. Karena dengan cara itu nabi tidak dipertuhankan. Nah, itu sirinya, rahasianya kenapa Allah mensifati nabi wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ketika mensifati Isa dan Maryam, Allah ngendikan kana yaqulanit ta'am. Jadi mohon Bu Rektor ini nanti kalau di rumah jangan bilang Bapak ini Rektor UI, Bapak tukang makan. Bapak tukang apa? Makan, jalan-jalan di pasar. Jadi saya mohon ini sebagai bentuk apresiasi saya karena dulu ketika Prof Zaini itu menerjemah, ya beliau dulu itu seniornya Pak Kures di Al-Azhar. Terus ketemu saya bilang saya ini mulai kecil nakuni fikih, ngaji sama Mbah Maimun sama bapak saya, sehingga saya lebih ke konstitusi fikih. Saya ulang lagi ya. Jadi kesalehan yang dibawa orang-orang toreko atau orang tasawuf itu baik, tapi ini nggak bisa jadi konstitusi, karena kalau jadi konstitusi nanti terjadi ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi memang menganalisis Quran itu harus orang fikih, karena kalau udah orang fikih itu dengan tanda kutip kurang-kurang gimana, jangan bahasakan kurang liar ya, kurang-kurang gimana. Orang fikih itu lebih realistis, fikih yang betulan alim loh ya, jangan yang kaleng-kaleng ya, yang memang bener-bener alim. Jadi misalnya gini, saya baca misalnya Alam nasrah laka sodrok, itu kalau orang fikih langsung ngerti betapa sudut pandang itu menjadikan gampang legowo. Tadi dikatakan Pak Rektor, kalau ada perbedaan itu kembalikan ke ilmu. Sudut pandang itu penting. Saya sering cerita, mungkin saya pernah dicerita di pengajian ini, ada kiai itu mungkin karena kelamaan ingin poligami gak kesampaian. Sebenarnya tidak hanya kiai, semuanya harus di sini. Itu kalau malam itu masakan sendiri, pokoknya sibuk, kadang bikin sambal terong, kadang bikin nasi goreng, pokoknya sibuk. Ada santrinya yang orang toreko janggal, ini kiai gak pernah tahajud, makan terus, pokoknya kalau malam itu mesti masak. Ternyata kiai ini tetap wali, tetap dekat Allah. Terus dia cerita, Cong, dalam kitab yang saya baca di usul fikih itu ada kaidah, ini di Lubul Usul karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori, saya baca, saya hafal.
Ithmamin mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wal zamu minas sukut tarkul qadzaf. Karena tidak ada sesuatu yang mubah yang dibolehkan Allah. Kecuali sebetulnya saat Anda lakukan itu terjadi tarkul haram, meninggalkan haram. Artinya gini Bu Rektor, kalau Pak Wahid di rumah tidur, jangan katakan tidur alhamdulillah suami saya tidak dugem, alhamdulillah suami saya tidak nyari-nyari perempuan lain, bahkan saya pun nggak dicari karena tidur. Sehingga dengan status seperti ini tuh keren, karena ini namanya tarkul haram, meninggalkan haram. Makanya saya tuh sering berdoa sama Allah, semoga malaikat raqib atid tuh ngaji usul fikih, sehingga tidak melihat anak-anak UI yang ngopi itu ngopi, yang kongkoi, tapi mereka akan bilang hum tarokul haram, ini kelompok-kelompok yang meninggalkan haram itu. Nah, jadi makanya ini biar Pak Ahmad tahu, biar tahu kalau saya cerita ilmu gini kan terus dia mikir wah berat nih Gus, wah berat. Tapi nggak apa-apa, saya disaingi juga ikhlas. Ya jadi saya mohon analisis Quran atau ulumul Quran itu harus seperti ini. Sebab itu Nabi-Nabi top di Quran itu yang diceritakan itu sering basariyah kayak tadi. Isa dan Maryam diceritakan kana yaqulanit tu'am. Nabi Musa lebih parah lagi. Nabi Musa itu lebih basariyah lagi. Kecilnya dirawat Fir'aun, terus hobinya itu gelut tarung gitu. Terus delalah itu lari buron ke Madian. Ketemu Nabi itu ya nggak ngaji dulu dia, sementing dikawinkan dulu sama putrinya itu. Itu basariah semua. Sehingga berkahnya Islam dibawa secara kemanusiaan. Ciri khas Islam itu adalah farah. Farah itu bahagia, happy. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Ya saya mohon dari berkahnya ngaji ini Anda akan tahu. Saya punya kitab namanya Al-Minanul Kubro. Itu di situ cerita ada wali yang sering makan sama wali sering ibadah. Ternyata yang sering makan ini walinya lebih tinggi ketimbang yang sering ibadah. Ditanya kenapa engkau lebih tinggi? Karena saya kalau makan itu langsung syukur. Jadi alat duniawi tak jadikan syukur sama Allah karena saya bisa makan. Sementara yang sholat tidak jadi wali-wali karena ketika sholat dipakai sarana ya Allah kasih hidup yang mapan, kasih istri yang cantik qanaah. Ternyata salatnya dia dipakai sarana duniawi. Jadi sholatnya dipakai sarana apa? Duniawi. Gayanya sholat tapi otaknya itu dunia. Sholat hajat lah gampang. Angel temen nerangno. Lah yang ini tuh Islami. Karena setiap makan tuh dia nangis, ya Allah, saya ini yang kiai besar selemah ini. Katanya saya orang hebat, saya presiden, saya kiai besar, saya rektor. Kalau nggak makan jadah ya kok lemes. Jadi itu unik karena itu dimaklumatkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Sehingga seorang nabi yang kekasihnya dibahasakan Allah afa immata au qutila, afa immata au qutila. Muhammad itu mati atau terbunuh. Nah, ini yang terakhir sebelum diskusi, Quran juga cerita jejak sejarah. Ini urusan makan lagi. Syarat jadi nabi diantaranya itu selain soleh, selain baik ini nabi loh, ada kiai nabi. Syaratnya turunannya nabi. Kalau kiai kan alhamdulillah ada gus asli, gus naturalisasi masih bisa dinego. Tapi kalau nabi itu memang harus turunan nabi, bawahnya harus ada yang nabi. Orang Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini ngaji paling keren karena saya sudah agak batuk, jadi sudah kayak kiai sepuh itu sudah keren. Yang nggak keren tuh yang undang, kiainya sakit kok diundang itu. Itu tanggal 10 kemarin ini Pak Harsoyo, Pak Widodo, Pak Rektor itu main ke rumah saya. Tak pikir ikhlas. Nah, ternyata enggak. Ya semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya supaya ini kan haji ya, saya cerita haji. Orang Yahudi juga percaya, orang Arab itu kan utak-utuk kayak gitu modelnya. Masa iya jadi nabi? Karena bangsa yang nggak suka baca, orang Arab tuh nggak suka baca. Kok tahu ada nabi itu dari mana asal-usulnya? Itu Allah kalau cerita itu unik. Dan ini semuanya basariyah. Nabi hebat sehebat itu ternyata dari cerita basariyah. Nabi Ibrahim itu suami yang takut istri. Ketika dia menikahi Hajar itu diusir sama Sarah. Sarah ini istri pertama yang cantik. Hajar diusir.
Di mana-mana kalau diusir ya lari. Singkat cerita karena beliau Nabi sama Allah itu dilarikan ke Mekah. Bukan dari Jepara ke Jogja, bukan, ke Mekah. Kalau Jepara sama Jogja sama-sama enggak kota suci. Diusir ke Mekah. Setelah di Mekah namanya Hajar itu kan istri-istri yang baik. Tidak usah ditiru karena bahaya kalau niru ini nggak kuat. Para ibu-ibu nggak kuat, nggak usah niru. Terus setelah di Ka'bah, dekat Ka'bah ditinggal. Hanya dikasih satu ketel air sama beberapa makanan yang paling 2 hari pasti habis. Sudah punya anak Ismail masih kecil. Ketika Ibrahim pulang, itu ditanya, maksud kamu gimana? Ninggal anak dan istri di bumi yang tidak ada makanan. Yang ditanya ya makanan, bukan nggak ada sajadah, bukan nggak ada makanan. Tapi setelah ini yang religius tetap religius, ini makomnya ahli fikih, yang tetap khusyuk nggak apa-apa, cuma khusyuk yang berfikih, khusyuk yang apa? Berfikih. Kalau saya ini berfikih yang nggak perlu khusyuk karena konstitusinya memang nggak boleh khusyuk. Setelah itu nggak jawab. Itu khasnya lelaki, kalau nggak bisa memenuhi hajat istrinya itu nggak bisa jawab. Lama-lama sampai ketiga terus apa Allah yang menyuruh ini? Ibrahim hanya ngangguk. Kata Sayyidah Hajar, idzan la yudiuni. Kalau gitu saya tidak akan disia-siakan. Singkat cerita terus dia kesana kemari menjadi Safa Marwah. Lama-lama dapat Zam-Zam. Terus lama-lama Ibrahim kesana. Dijak bangun Ka'bah. Ka'bah sudah ada dulu tapi belum terbangun sebagai bangunan. Itu pertama Nabi Ibrahim berdoa, ini ya juga urusan rezeki. Ya Allah, Mekah itu negeri yang tandus. Tapi saya mohon semua orang tertarik sama Mekah supaya menghasilkan banyak rezeki. Ya jangan biasakan banyak cuan, banyak rezeki. Nanti terlalu gaul. Masa iya Nabi Ibrahim bilang apa? Cuan. Nanti dikira Nabi Ibrahim ikut Gen Z kan repot nanti. Tapi yang didiskusikan pertama dengan Allah itu ya rezeki. Singkat cerita terus Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah. Kemudian karena Nabi Ibrahim itu keramat, kaki yang dipakai nginjek batu itu membekas. Dan itu yang dipakai dalil Allah berargumentasi ketika orang Yahudi ragu, masa iya orang Arab itu ada yang turunan Ibrahim. Terus Allah bilang fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti kalau Ibrahim pernah hidup di Mekah itu ada jejak kakinya. Dan bukti kalau Ismail tinggal di Mekah itu ada prasastinya Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in. Saya pastikan Ismail ini supaya diam di Mekah. Nah ayat seperti itu kalau Anda tidak baca tarikh itu nggak ngerti. Ayat-ayat itu adalah Allah sedang cerita bahwa Muhammad itu benar-benar turunan Nabi karena di Mekah pernah dihuni Ibrahim yang punya apa? Ismail, dan jejak artefaknya, jejak fisiknya ada di Mekah. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu bukan makom bahasa Indonesia artinya kuburan, itu bukan. Tempat berdiri. Nah, konstruksi itu seorang mufassir harus utuh sehingga ngerti. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Ya kembali lagi nanti kalau nggak jadi rektor, kalau ingin jadi kiai yang pertama tadi pokoknya orang ngaji saya masuk surga, orang ngasih uang saya 50.000 masuk surga, dan seterusnya. Jadi saya mohon peneliti tafsir atau peneliti Quran itu konstruksinya harus utuh sehingga ayat yang kelihatan biasa menjadi luar biasa karena manusia itu pasti mendiskusikan ekonomi. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat. Jadi mesti diskusinya itu rezeki. Sehingga mendiskusikan rezeki itu tidak mengurangi kesakralan nubuwah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.